Pemerintah Kabupaten Tapin menargetkan percetakan sawah seluas 9.800 hektar dan optimasi lahan 2.250 hektar. Namun Ketua KTNA Tapin Napiah mengingatkan jangan asal cetak sawah tanpa perencanaan matang. Ia mencontohkan kegagalan proyek pangan biji jangkit Barito Koala yang kini kembali menjadi hutan. Wilayah rawa seperti di Candi Laras dan Bekarangan butuh sistem irigasi dulu, bukan asal digarap. Dinas Pertanian Tapin pun menyiapkan brigade pangan dari petani milenial lengkap dengan alat modern dan dukungan 3 miliar per 200 hektar. Harapannya program ini benar-benar bermanfaat dan tidak jadi proyek mangkrak. Reporter Banjarmasin Pos, Mukhtar Wahid melaporkan dari Kabupaten Tapin. Terima kasih. Bapak, kenalkan Bapak, nama pian Pak. Nama kita Napiah, Ketua KTNA Kabupaten Tapin, Desa Bungur Baru, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Dan kita sebagai Ketua P3A Bungur Baru, nama P3A kita Sumber Harapan. Jadi kita termasuk DI, artinya daerah irigasi permukaan, yaitu irigasi di Lino. Jadi untuk Kabupaten Tapin ini yang kena DI yaitu ada 3 kecamatan, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Selatan, dan Kecamatan Tapin Tengah. Untuk sementara karena curah hujan kurang, maka menimbulkan perebutan antara perikanan dan tanaman padi. Tapi kalau curah hujan banyak, tidak ada terjadi perebutan antara dua belah pihak. Tapi untuk sementara ini kami dari P3A dan Ketua KTNA dan jajaran Kabupaten Tapin atau tim khusus Bupati sudah merencanakan akan adanya membentuk tim khusus untuk penanganan irigasi ini agar antara petani padi dan petani perikanan berjalan dengan lancar, tidak ada terjadi lagi perebutan di masa yang akan datang. Pak, bagaimana ceritakan Pak terkait potensi lahan pertanian padi untuk cetak sawah di wilayah bawah atau wilayah sungai Margasari, Candi Laras, Candi Selatan? Ya. Kalau tanggapan kita untuk sementara ini untuk cetak itu ya agak sulit lah, karena di daerah Margasari khususnya itu kan masalah air tidak bisa dikendalikan, sedangkan dirnya belum ada. Daerah irigasi rawanya ya, belum Pak ya? Belum ada. Antisipasinya bagaimana Bapak? Antisipasinya sebaiknya dir itu dibikin dulu, atau bila melakukan percetakan sawah harus diadakan dirnya atau raya-raya untuk penampungan air, misalnya pembuangannya ada dan penampungannya ada. Harapan kita semoga itu dapat terlaksana dan persyaratan-persyaratannya harus dipikirkan secara matang. Jangan asal nanti kan menimbulkan kegagalan. Sampai sekarang kan itu tidak ada kelanjutannya. Waktu Hari Pangan Sedunia kemarin, dan kita ikut juga situ melaksanakan 2 hektar yaitu 2 dinas dari dinas sosial dan dinas apa yang satunya kemarin itu memang dilaksanakan waktu itu, tapi sesudah itu tidak ada kelanjutannya. Sekarang kembali jadi hutan. Terima kasih Bapak Napiah, Ketua KTNA Kabupaten Tapin. Untuk pengolahan lahan itu sangat jauh berbeda. Dari dulu anggarannya itu cukup terbatas, jadi nggak bisa maksimal. Jadi mereka petani waktu itu minta anggarannya itu cuma untuk infrastruktur, yaitu jalan dan jembatan saja.
Dan untuk cetak sawah yang kali ini atau oplah. Jadi ini bedanya oplah nih. Oplah ini adalah untuk menciptakan IP 100 menjadi 200 atau menjadi 300. Sedangkan cetak sawah adalah IP 0 menjadi IP 100. Jadi untuk cetak sawah ini adalah lahan yang lahan tidur atau lahan yang belum pernah dijadikan sawah. Jadi dari 0 akan menciptakan untuk IP 100 atau dicetak, diproduksi baru. Jadi untuk yang tahun ini ada kita pakai teknologi pertanian dengan maksimal, yaitu seperti untuk pengolahan lahan itu pakai alat-alat modern seperti pakai transplanter untuk jadi nanam bukan manual lagi, tapi pakai mesin transplanter, traktor kayak roda 4, roda 2 itu dibantu sama pemerintah. Kemudian seperti untuk pembuatan jalan, kemudian jembatan maksimal. Jadi ada juga untuk drainase itu dibikin folder-folder. Jadi supaya air itu tidak mengendang, jadi bisa diatur keluar masuk airnya. Jadi tidak akan banjir, kemudian air itu akan tertata sehingga musim tanam pun selalu ada air. Dan juga ini nanti setelah cetak sawah selesai atau oplah selesai itu ada diciptakan petani milenial, petani yang umurnya di bawah 42 tahun. Jadi petani milenial ini jumlahnya per 200 hektar itu adalah 15 orang. Jadi dibentuk namanya Brigade Pangan. Jadi Brigade Pangan ini nanti ada bantuan dari pemerintah sejumlah nilai 3 miliar, yaitu berupa alsintan, seperti komben, nanti drone, terus traktor roda 4 atau roda 2, transplanter untuk nanam padi, kemudian dibantu pupuk, kemudian benih, jadi semua dibantu nilainya 3 miliar. Jadi masyarakat setempat itu cukup bagus, harus dimanfaatkan. Jadi ditarget sama pemerintah kalau untuk cetak sawah itu harus selama dibantu nanti kalau dibantu peralatan atau untuk alsintan segala nanti untuk saprodi. Jadi kalau dibantu harus benar-benar mereka itu harus benar-benar melakukan cetak sawah atau melakukan IP 100 ke 200 itu diwajibkan. Jadi kalau nggak ada tanggung jawab itu, nggak ada kesanggupan, mereka bantuan itu tidak akan turun. Jadi itu Pak. Oh nanti DIR itu nanti BWS dilibatkan untuk cetak sawah atau oplah ini. Jadi BWS sebagai wilayah Sungai Kalimantan yang mengatur irigasi di. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.